Alhamdulillah. Semoga sahabat inspiratifku dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan sukses selalu dalam beraktivitas penuh semangat. Di kesempatan ini bersama saya Jessica Hussein, akan menyajikan kisah tentang sungguh malang nasib TKW. Sudah jadi korban majikannya, terhukum pancung. Sebelum saya kisahkan, ayo channelnya di-subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baiklah sahabatku, langsung saja kita simak bersama-sama perjalanan kisahnya berikut ini. Fatimah, seorang wanita muda dari desa terpencil di Kalimantan, memberanikan diri menjadi seorang TKW demi membiayai kehidupan keluarganya. Di desa kecil itu, peluang pekerjaan sangat terbatas, dan menjadi tenaga kerja di luar negeri dianggap sebagai jalan keluar bagi banyak perempuan muda. Meski hatinya berat meninggalkan kampung halaman, Fatimah yakin bahwa pengorbanannya akan membawa masa depan yang lebih baik bagi keluarganya. Setelah melalui pelatihan singkat dari agen tenaga kerja, Fatimah berangkat ke Timur Tengah. Majikan pertamanya adalah keluarga kecil yang tinggal di pinggiran kota. Meski pekerjaannya melelahkan, mereka memperlakukannya dengan hormat. Fatimah bisa mengumpulkan tabungan sedikit demi sedikit, dan setiap bulan, dia mengirimkan uang ke kampung. Surat-surat dari keluarganya menjadi penghiburan, terutama dari ibunya yang selalu mengingatkannya untuk menjaga kesehatan dan bersabar. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Setelah hampir 4 tahun bekerja, keluarga majikannya memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya karena masalah finansial. Agen tenaga kerja segera mencarikannya majikan baru. Fatimah dipindahkan ke rumah seorang pria kaya bernama Hamid yang tinggal di sebuah villa besar. Hari pertama di rumah baru itu sudah terasa berbeda. Villa Hamid sangat besar, dan Fatimah hanya bekerja sendirian tanpa asisten lain. Tugasnya jauh lebih berat dibandingkan sebelumnya. Membersihkan rumah yang tak pernah sepi dari tamu, memasak berbagai hidangan mewah, mencuci pakaian, dan melayani semua kebutuhan majikan. Hampir tidak ada waktu untuk beristirahat, dan makanan yang diberikan seringkali sisa dari meja makan. Hamid adalah pria parubaya yang tampak ramah di awal, tetapi sikapnya berubah dengan cepat. Dia sering memberikan perintah tanpa henti, dan sedikit kesalahan saja membuatnya marah. Istri Hamid, Laila, juga tidak kalah keras. Perempuan itu sering memarahi Fatimah dengan kata-kata kasar dan menyuruhnya bekerja hingga larut malam. "Kau harus tahu diri," ucap Laila suatu malam ketika Fatimah meminta izin untuk istirahat lebih awal karena sakit kepala. Alih-alih mengizinkan, Laila memaksa Fatimah menyetrika pakaian hingga tangannya hampir melepuh karena panas. Namun, ancaman terbesar datang dari Hamid. Pria itu mulai menunjukkan perhatian yang tidak wajar. Di awal, dia sering memanggil Fatimah untuk alasan yang tidak jelas. Hanya sekadar meminta segelas air atau menanyakan sesuatu yang bisa dilakukan sendiri. Lambat laun, tingkahnya semakin berani. Beberapa kali, dia menyentuh bahu Fatimah atau berdiri terlalu dekat, membuat gadis itu merasa tidak nyaman. Suatu malam, Hamid masuk ke dapur saat Fatimah sedang mencuci piring. Dia berdiri di belakangnya, terlalu dekat, hingga Fatimah bisa mencium bau alkohol dari napasnya. "Kau cantik sekali," ucap Hamid sambil menyentuh rambutnya. Fatimah terkejut dan segera menjauh. Tetapi Hamid hanya tersenyum. "Jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu jika kau mendengarkan." Fatimah mencoba menghindar,
Namun Hamid tidak berhenti. Gangguan-gangguan itu semakin sering terjadi. Dia tidak berani melapor kepada siapapun karena tahu posisinya sebagai TKW sangat lemah. Di negara ini, suara orang sepertinya hampir tidak pernah didengar. Hari-hari Fatimah berubah menjadi mimpi buruk. Dia bekerja tanpa henti di bawah pengawasan Laila yang kejam. Sementara Hamid terus mencarinya di waktu-waktu sepi. Fatimah mulai kehilangan harapan. Dia merasa seperti terperangkap dalam rumah itu, tanpa jalan keluar. Namun, dia tidak tahu bahwa malam yang lebih kelam sedang menunggunya. Malam itu begitu sunyi. Suara angin yang menerpa jendela villa seolah menjadi satu-satunya saksi atas kesunyian rumah besar itu. Para tamu sudah pulang. Laila dan anak-anak Hamid sudah tertidur. Fatimah sedang menyelesaikan cuci piring di dapur ketika tiba-tiba langkah kaki terdengar mendekat dari arah belakang. Fatimah! Suara berat itu memanggil. Fatimah terkejut. Tubuhnya menegang saat mendengar suara Hamid. Dia menoleh perlahan dan mendapati pria itu berdiri di ambang pintu dapur, mengenakan pakaian tidur. Tatapan matanya tajam dan dingin, membuat bulu kuduk Fatimah meremang. "Kemarilah," perintah Hamid sambil melangkah mendekat. Fatimah menggeleng pelan, mencoba mencari alasan. "Saya masih bekerja, Tuan. Piring-piring ini belum selesai." Hamid tersenyum sinis. "Lupakan itu. Aku ingin kau menemaniku sebentar. Kau tahu aku punya kuasa atas hidupmu di sini, kan?" Fatimah mencoba melangkah mundur, tetapi Hamid semakin mendekat. Dia menatap Fatimah seperti seekor serigala yang mengintai mangsanya. "Tuan, tolong jangan seperti ini," Fatimah memohon, suaranya gemetar. Namun Hamid tidak peduli. Dia meraih lengan Fatimah dengan paksa, menariknya ke arah ruang tengah. Fatimah mencoba meronta, tetapi Hamid terlalu kuat. Ketakutan membuat air mata mulai mengalir di pipi Fatimah. Dia tahu, tidak ada yang akan mendengarnya di rumah besar itu. Hamid mendorong Fatimah ke sofa dan menahan bahunya. "Kau seharusnya bersyukur aku memperhatikanmu," katanya dengan nada dingin. "Jangan melawan. Ini akan lebih mudah untukmu." Di tengah ketakutan dan keputusasaan, pandangan Fatimah tertuju pada sebuah pisau kecil di meja sebelah sofa. Pisau yang biasa digunakan untuk memotong buah. Dalam sekejap, Fatimah meraih pisau itu dan mengarahkannya ke Hamid. "Lepaskan saya, atau saya akan melawan," teriaknya. Hamid tertawa mengejek, meremehkan ancamannya. "Kau pikir bisa mengancamku? Aku yang berkuasa di sini." Dia meraih pisau itu, mencoba merebutnya dari tangan Fatimah. Dalam perjuangan mereka, keduanya terjatuh ke lantai. Fatimah berusaha melepaskan diri, tetapi Hamid tidak menyerah. Di tengah pergelutan, pisau yang direbut Hamid terlepas dari tangannya dan jatuh ke arah tubuhnya sendiri. Ujung tajamnya menancap dalam di perutnya. Hamid tersentak. Wajahnya berubah pucat saat darah mulai mengalir. Dia mengerang kesakitan sebelum akhirnya terkapar di lantai, tidak bergerak lagi. Fatimah terduduk di lantai, tubuhnya gemetar hebat. Dia tidak berniat melukai siapapun, tetapi kenyataan di depannya terlalu jelas untuk disangkal. Hamid telah tewas. Namun, tidak ada waktu untuk merenung. Laila yang terbangun oleh suara gaduh itu segera masuk ke ruang tengah. Saat melihat suaminya tergeletak bersimbah darah dan Fatimah memegang pisau,
Wajah Laila dipenuhi kemarahan dan kebencian. "Kau pembunuh!" teriaknya. Fatimah mencoba menjelaskan apa yang terjadi, tetapi Laila tidak mendengarkan. Dalam sekejap, dia menelepon polisi, melaporkan Fatimah sebagai pelaku pembunuhan. Fatimah hanya bisa menangis dan memohon, tetapi semuanya terasa sia-sia. Ketika polisi datang, Fatimah langsung ditangkap tanpa diberi kesempatan untuk menjelaskan. Dia dibawa ke kantor polisi dengan tangan terikat, sementara pandangan kebencian dari Laila terus menghantuinya. Di ruang interogasi, Fatimah mencoba menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, sebagai seorang tenaga kerja asing, suaranya tidak didengar. Dia hanya dianggap sebagai pembunuh yang berusaha melarikan diri dari tanggung jawabnya. Hari itu, dunia Fatimah runtuh. Tidak ada yang berpihak padanya. Tidak ada yang percaya padanya. Malam yang kelam itu menjadi awal dari mimpi buruk yang jauh lebih panjang. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, kita simak kembali kisahnya berikut ini. Fatimah kini mendekam di balik jeruji besi, di sel sempit yang pengap dan gelap. Tubuhnya masih terasa lemah, tetapi hatinya jauh lebih remuk. Setiap hari, dia terus memikirkan kejadian malam itu. Dia tidak pernah berniat menyakiti siapapun, tetapi kini dia dituduh sebagai pembunuh. Berita tentang kematian Hamid dengan cepat menyebar. Keluarga Hamid yang terpandang menuntut agar Fatimah dihukum seberat-beratnya. Laila menggambarkannya sebagai seorang pembantu asing yang tidak tahu diri dan berniat membunuh suaminya untuk balas dendam. Pengadilan digelar dengan tergesa-gesa, tanpa memberi Fatimah kesempatan untuk membela diri secara adil. Semua bukti dan saksi tampak berpihak pada keluarga Hamid. Laila memberikan kesaksian penuh kebohongan, menggambarkan Fatimah sebagai pelayan yang suka membantah dan memiliki niat jahat sejak awal. Fatimah hanya bisa menangis saat hakim menjatuhkan vonis, hukuman mati dengan cara dipancung. Keputusan itu membuat tubuhnya lemas. Harapannya untuk pulang ke kampung halaman, bertemu keluarganya, kini sirna. Namun, kabar vonis itu sampai ke telinga pemerintah Indonesia. Pemerintah segera mengirim perwakilan untuk mendampingi Fatimah. Mereka berusaha menyelamatkannya dengan mengajukan banding dan membawa kasus ini ke ranah diplomatik. Kedutaan Besar Indonesia bekerja keras, mengumpulkan bukti bahwa Fatimah hanya membela diri dari ancaman kekerasan seksual. Sementara itu, di kampung halamannya, keluarga Fatimah juga berjuang. Ibunya yang sudah tua memohon bantuan kepada pemerintah daerah dan organisasi kemanusiaan. Dukungan dari masyarakat perlahan mulai muncul, tetapi waktu terus berjalan. Fatimah hanya memiliki sedikit kesempatan untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Di balik sel, Fatimah semakin terpuruk. Dia tidak hanya memikirkan nasibnya, tetapi juga keluarganya di kampung. Dia membayangkan ibunya yang setiap hari menangis dan adik-adiknya yang kini hidup tanpa dukungan finansial darinya. Salah satu diplomat Indonesia yang mendampingi Fatimah, seorang wanita bernama Siti, menjadi satu-satunya tempat Fatimah bersandar. Siti mencoba menguatkan Fatimah, memberinya harapan, meskipun tekanan dari keluarga Hamid semakin kuat. "Fatimah, kamu harus bertahan. Kami akan terus berjuang untukmu," ucap Siti dengan tegas suatu hari. "Tapi apa gunanya? Tidak ada yang percaya padaku," jawab Fatimah dengan suara lirih. "Kami percaya. Tuhan tahu kamu tidak bersalah. Jangan menyerah."
Namun, perjuangan diplomatik itu menemui banyak jalan buntu. Negara tempat Fatimah ditahan sangat ketat dalam menegakkan hukuman sesuai hukum syariah mereka, terutama jika yang menjadi korban adalah warga negara mereka sendiri. Setiap banding ditolak, dan keluarga Hamid menolak memberi maaf, meskipun berbagai upaya mediasi dilakukan. Hari eksekusi semakin dekat. Fatimah hanya bisa berdoa, memohon keajaiban agar dia bisa bebas dan kembali ke keluarganya. Tetapi hingga hari terakhir, keajaiban itu tidak pernah datang. Pagi itu, Fatimah dibawa ke tempat eksekusi dengan tangan terikat. Dia mencoba menenangkan hatinya, menerima nasib yang terasa begitu kejam. Dalam hatinya, dia terus menyebut nama ibunya dan keluarganya, berharap mereka bisa hidup dengan tenang meski dirinya sudah tiada. Ketika eksekusi selesai, berita tentang kematian Fatimah mengguncang banyak pihak. Di Indonesia, ribuan orang marah dan berduka. Mereka mengecam sistem yang tidak adil dan lemahnya perlindungan bagi para pekerja migran seperti Fatimah. Kisah Fatimah menjadi pengingat menyakitkan tentang perjuangan tenaga kerja wanita di luar negeri yang seringkali harus menghadapi kekerasan, diskriminasi, dan kezaliman tanpa perlindungan memadai. Nama Fatimah mungkin telah tiada, tetapi suaranya terus menggema, memanggil keadilan yang telah lama diabaikan. Fatimah telah tiada. Eksekusi itu menjadi akhir dari penderitaannya, tetapi awal dari gelombang besar protes dan kesadaran di tanah airnya. Kisah hidupnya menyebar luas di berbagai media, membangkitkan empati dan kemarahan rakyat Indonesia. Fatimah tidak lagi hanya dikenal sebagai seorang TKW, tetapi sebagai simbol perjuangan para pekerja migran yang kerap kali menjadi korban ketidakadilan. Pemerintah Indonesia menerima kecaman dari masyarakat atas lemahnya perlindungan terhadap warganya di luar negeri. Hal ini mendorong evaluasi besar-besaran terhadap sistem pengiriman tenaga kerja. Beberapa kebijakan baru mulai dirumuskan, seperti pengawasan lebih ketat terhadap agen tenaga kerja, pelatihan hukum untuk para pekerja sebelum diberangkatkan, dan peningkatan jumlah diplomat yang khusus menangani kasus serupa. Namun, perubahan terbesar datang dari hati masyarakat. Banyak komunitas dan organisasi kemanusiaan yang lahir untuk membela hak-hak pekerja migran. Nama Fatimah diabadikan dalam berbagai forum diskusi, puisi, dan kampanye yang menyerukan perlakuan manusiawi terhadap tenaga kerja asing di seluruh dunia. Keluarga Fatimah, meski dirundung duka, merasa bangga bahwa nama putri mereka menjadi simbol perubahan. Ibunya seringkali berbicara kepada media, menceritakan keberanian Fatimah dan pengorbanannya demi keluarga. Saya kehilangan anak saya, tapi saya tidak ingin ibu-ibu lain kehilangan anak mereka dengan cara yang sama. Fatimah sudah berjuang sekuat tenaga. Dia hanya ingin pulang ke rumah, tapi dunia tidak adil padanya, ucap ibunya dalam sebuah wawancara, sambil menahan tangis. Kisah yang saya sajikan ini banyak hikmah dan meninggalkan pelajaran mendalam bagi kita semua yang diantaranya. Yang pertama sobatku, pentingnya perlindungan bagi pekerja migran. Banyak TKW dan TKI yang bekerja di luar negeri dalam kondisi rentan. Pemerintah dan masyarakat harus memastikan perlindungan hukum dan mental bagi mereka yang bekerja di luar negeri. Setiap pekerja adalah manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan bermartabat. Yang selanjutnya, kekuatan suara kolektif. Meski Fatimah tidak bisa membela dirinya hingga akhir, kisahnya menggerakkan ribuan hati.
Ini menunjukkan bahwa suara kolektif dari masyarakat mampu mendorong perubahan, bahkan di tengah sistem yang tidak adil. Yang berikutnya, kesadaran tentang kekerasan dan pelecehan. Kekerasan fisik, pelecehan seksual, dan eksploitasi seringkali terjadi secara diam-diam, terutama pada mereka yang dianggap lemah. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk melawan dan mengangkat suara mereka yang tidak terdengar. Dan yang berikutnya, pentingnya dukungan keluarga. Fatimah bekerja keras demi keluarganya, tetapi seringkali pekerja migran merasa terisolasi dari keluarga karena jarak dan waktu. Dukungan emosional dari keluarga sangat penting untuk menjaga semangat mereka selama bekerja di negeri orang. Kisah ini adalah pengingat bahwa di balik setiap keputusan untuk bekerja di luar negeri, ada harapan besar, tetapi juga risiko yang harus dihadapi. Fatimah mungkin tidak sempat melihat perubahan yang diperjuangkannya, tetapi semangat dan keberaniannya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Namanya akan terus hidup sebagai suara mereka yang terlupakan, dan perjuangannya akan selalu dikenang sebagai pengorbanan yang membuka mata dunia. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, demikian penyajian kisah ini saya sajikan. Semoga bermanfaat dan menginspiratif kehidupan kita untuk senantiasa berada di jalan kebenaran yang penuh kebaikan dalam naungan cahaya petunjuk Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas perhatian dan dukungan subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih, semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Jessica Hussein mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Dan saya sudahi dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.